Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah bersama dengan analis Binarta Sekuritas, Nafan Aji Gusta. Nafan, terima kasih telah bersama kami. Tadi kalau kita sama-sama lihat, IHSG sempat jatuh 4,23% ya. Kita nanti sama-sama akan lihat angkanya yang terbaru. Tapi menurut Nafan akan sampai 5% nggak ini? Ya, kalau menurut saya memungkinkan ya bisa sampai 5%. Sebelum penutupan siang ini? Karena kalau saya melihat dari pergerakan bursa di regional Asia memang terdapat beberapa kawasan yang mengalami pelemahan di sekitar 5% ya, misalkan Nikkei ya, itu pun juga paling signifikan ya dibandingkan dengan pergerakan bursa di regional Asia lainnya begitu. Jadi memang memungkinkan kalau misalkan jika terjadi pelemahan di bawah 5%, maka dari itu juga kami juga berharap bahwasannya protokol bursa efek untuk melakukan trading halt sebanyak 30 menit itu mudah-mudahan bisa cooling down begitu ya. Jadi saya pikir ini BI mesti melakukan mesti bersiap-siap ya untuk melaksanakan protokol yang ditetapkan sebelumnya begitu ya. Jadi dan demikian maka dari itu juga dengan adanya trading halt tersebut juga ini juga akan bertujuan dalam rangka cooling down dari perdagangan transaksi IHSG begitu ya. Karena kalau kita ini kalau sama-sama kita lihat Nafan, ini geraknya sangat tipis banget ya, 4,1 balik lagi ke 4,2, 4,1 lagi. Ini kayaknya lagi memang sengaja bikin kita deg-degan di sini. Ya kalau menurut saya memang faktor dari pelemahan IHSG juga mengikuti dari faktor pelemahan yang berada di zona Asia ya untuk saat ini. Amerika Serikat pun juga ditutup di zona negatif. Karena kita akui bahwasannya ketika Sekjen WHO Ghebreyesus menetapkan bahwasannya penyebaran COVID-19 itu merupakan pandemi global. Karena kita melihat bahwasannya corona tersebut sudah menyebar lebih dari 100 negara, bahkan mencapai 118 negara. Jadi otomatis pandemi global inilah yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar, gitu ya. Kalau sekarang kalau Nafan lihat yang kemarin ada buyback dari 12 buyback saham dari 12 BUMN, hari ini masih akan terasa nggak untuk setidaknya mengerek IHSG kita? Kalau untuk hari ini masih belum terlihat ya dari penerapan buyback emiten saham-saham BUMN. Berarti otomatis saya melihat bahwasannya kebijakan buyback tersebut itu juga pasti akan menunggu kondisi global yang kondusif terlebih dahulu begitu ya. Memang meskipun penyebaran COVID-19 itu sifatnya masih agresif, tapi kan kita juga menantikan berbagai dari kebijakan memberikan stimulus ya dari global. Itu pun juga mungkin juga akan ditetapkan oleh para aktor dari ini global financial gitu ya, misalkan The Fed ataupun juga misalkan dari Donald Trump begitu. Itu pun juga kita mesti menunggu kabar positif tersebut begitu ya. Tapi kan untuk sampai saat ini kan misalkan berkaitan dengan kebijakan Trump dalam rangka memotong pajak payroll pun juga ini juga mesti disetujui oleh Kongres DPR AS maupun juga Senat ya, Senat Amerika Serikat begitu kan. Jadi kan ini kan juga mesti ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Itu misalkan. Tapi kalau misalnya jika sudah disetujui ini menurut saya setidaknya bisa memberikan sentimen positif ya dalam rangka setidaknya menghambat efek negatif dari penyebaran COVID-19 tersebut terhadap market begitu ya. Karena memang potensinya bisa menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Bahkan kalau misalkan di Tiongkok sendiri saja untuk Moody's ya memang memproyeksikan kinerja pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan di bawah 5% sebesar 4,8% begitu ya. Itu yang saya ketahui. Baik. Oke, Nafan, kita sekali lagi lihat tadi sudah agak naik sedikit menguat, bukan menguat ya. Tadinya 4,2, 4,3, sekarang tadi lama-lamanya 4. Mudah-mudahan nggak sampai 5%. Iya, soalnya itu supportnya ya, kalau saya support. Nafan, terima kasih. Ya, sama-sama. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar uang. Nantikan informasi lengkapnya dari Dealing Room Bank BRI saat lagi, usai jeda.